Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton di jam tersebut. Oke sahabatku semua, hari ini saya berada di styrofoam saya. Seperti biasa, saya budidayanya hanya di dalam styrofoam. Berhubung di sini dari saya budidaya di area indoor, jadi wadah memang terbatas banget. Nah, di video kali ini saya ingin membahas kepada sahabatku semua, kenapa sih ikan cupang itu dalam jangka waktu 2 bulan, umur 2 bulan, tapi ukurannya masih aja kayak burayak. Nah, di video ini saya akan beri sedikit pengalaman, ya pengalaman ini yang saya terapkan selama saya budidaya ikan cupang. Dan selama saya budidaya ikan cupang bukan 1 atau 2 kali, bahkan sering saya nemuin ada burayak. Bahkan bisa dikategorikan burayak, ada anakan ikan yang umur 2 bulan masih ukuran burayak. Seperti biji beras, seperti beras banget teman-teman. Nah ini seperti yang ini saya coba serok ya. Sebentar teman-teman ya, kita coba ambil dulu. Nah jadi kenapa sih ukurannya itu bisa kecil, tidak rata seperti ini? Ada beberapa faktor. Nah sebenarnya di video-video sebelumnya saya sudah bahas, tapi di sini akan saya buat kesimpulannya atau rangkumannya agar teman-teman mudah mengerti isi dari video ini. Nah ini ukurannya kecil ya, berbeda dengan yang di bawah. Ya ini beda banget. Nah, adapun yang memfaktori ikan cupang ini lambat besar atau bisa dibilang kategori kerdil, yang pertama itu adalah biasanya difaktori oleh makanan. Nah, bisa juga tidak difaktori oleh makanan. Apa sih yang dimaksud dengan makanan? Jika kita memberi makanannya itu misalnya 1 hari kita beri makan, besoknya enggak, itu juga mempengaruhi pertumbuhan. Atau paginya diberi makan, siangnya enggak, itu juga mempengaruhi pertumbuhan. Sebenarnya saya pribadi itu hanya memberikan makan itu 1 kali, lebih cenderung seperti itu karena kesibukan yang sangat banyak. Tapi kalau memberikan makan 2 kali sehari itu akan lebih mempercepat pertumbuhan. Nah ini beda banget ya antara yang satu dengan yang dua. Lihat itu perbedaannya jauh banget teman-temanku semua ya. Nah kalau misalnya makanan tetap rutin kita beri tapi dia kerdil, nah ini berarti masuk ke alasan kedua. Nah, kalau alasan yang kedua, itu biasanya difaktori oleh total makanan yang diberikan tidak banyak atau tidak cukup untuk si burayak ikan cupang. Ingat, dalam pemberian makanan ikan cupang, usahakan itu tidak habis pada saat itu juga. Tapi dengan syarat makanan itu masih segar ya, seperti makanan yang hidup. Alias tidak mati teman-teman, bisa menggunakan infusoria, artemia, ataupun kutu air. Itu sangat berlaku untuk ikan cupang yang usianya itu di bawah 1 bulan ya. Jadi usahakan makanannya itu tercukupi. Jadi maksud saya ini adalah jangan terlalu banyak juga, tapi tersisa. Setidaknya besok kita beri makan, masih ada kita lihat makanan yang terlihat masih mengambang di akhir, seperti kutu air masih hidup, riak-riak seperti itu. Nah, yang ketiga ini juga penting nih. Biasanya difaktori oleh kondisi anakan yang terlalu padat. Maksud yang dibilang kategori padat ini adalah anakan itu terlalu banyak. Wadah Anda itu hanya dalam ukuran 40 kali 1,5 meter tapi isinya lebih dari 300 ekor. Nah, ini juga dapat mengakibatkan pertumbuhan itu tidak rata. Jadi, alangkah baiknya si ikan tersebut dibagi 2 atau dibagi 3 di wadah yang ukurannya sama. Pasti cepat gede dan ukurannya insya Allah bakal rata. Nah, poin keempat ini tidak kalah penting sahabatku semua. Yang keempat ini adalah adanya raja lubuk atau penguasa area. Yang dimaksud dari raja lubuk ini adalah satu ikan yang berukuran besar di antara ikan lainnya. Setiap kita budidaya ikan cupang pasti kita bakal nemuin hal seperti itu. Apalagi Anda yang sudah budidaya ikan sudah cukup lama ya. Nah, jadi kalau nemuin ikan seperti ini lebih baik lakukan pemindahan atau pemisahan untuk si raja lubuknya. Nah, yang dibilang raja lubuk ini bukan hanya yang berukuran besar beda dari teman-temannya, tapi juga difaktori oleh mental yang sangat kuat atau keberanian dari seekor anakan ikan cupang. Dan ini biasa kelihatan di atas 1 bulan. Ada yang benar-benar ya mengganggu atau biasanya sih 1,5 bulan ya lebih kelihatan udah pandai belajar ngedok, yang mengganggu banget. Nah ini sebaiknya dipisahkan karena ini akan mengakibatkan teman-temannya bakalan stres. Yang kecil makin kecil, yang besar makin besar. Maksudnya itu ya pertumbuhan si kecil ya nggak bakal bisa naik pertumbuhannya, bukan kecil makin mengecil, sorry banget. Jadi sebaiknya kalau ada yang seperti ini, yang merusuk seperti ini, angkat, letak di botol, terus biarin sisanya tetap di sana gitu sahabatku semua.
Nah, poin yang paling penting ini adalah lakukan penukaran air di waktu yang tepat. Yang dimaksud dengan waktu yang tepat ini adalah contoh kita punya burayak, kapan kita bisa memindahkannya? Itu ketika dia berusia di atas 1 bulan. Kenapa tidak di bawah 1 bulan, Bang? Karena daya tahan tubuh si burayak tersebut itu belum terlalu kuat. Yang ada dikhawatirkan ketika kita memindahkan, kita akan mengganggu si fisik ikan cupang ini. Bukannya makin gede, tapi malah terkena penyakit, bahkan akan adanya kematian. Nah, dalam proses pemindahan ini kita juga melihat suhu yang baik, dan disarankan banget usahakan pemindahan itu dilakukan ketika cuaca panas atau terbitnya matahari. Biasanya saya melakukan pemindahan itu pasti di atas jam 10 pagi. Bang, saya mindahin ketika hari hujan, aman aja kok, Bang. Nah, di sini kita mencari yang safety dan yang lebih aman. Jadi pilih yang mana? Mau yang penuh resiko atau penuh yang aman? Kalau saya pribadi sih cari yang aman aja. Kenapa cari yang tidak aman gitu sahabatku semua ya. Nah, ini berlaku untuk anakan ikan di atas 1 bulan. Nah, kalau misalnya ikan cupangnya itu nggak kotor airnya, Bang, sebaiknya diganti aja. Karena apa? Karena pertumbuhan itu akan semakin pesat kalau air itu segera diganti. Nah, kalau sudah pernah diganti, kapan lagi diganti? Kita bisa melihat kondisi airnya. Kalau air itu sudah terlihat seperti pasir atau debu terbang-terbang, kita kelihatan nggak ngendap ke bawah, tapi dia seperti melayang aja. Itu ganti aja airnya dengan air yang baru. Tapi ingat, kalau airnya itu tidak bagus di rumah Anda, seperti di rumah saya pribadi, saya lakukan pengendapan 1 atau 2 hari. Dan ketika saya pindahkan, saya mencoba 1 atau 2 ekor. Kalau misalnya besok nyaman, baru saya pindahin. Saya belajar dari pengalaman, karena saya tidak menguasai air di rumah saya. Tapi kalau kita sudah yakin 100% air itu bagus, ya udah lakukan aja pemindahan tanpa harus melakukan eksperimen 1 atau 2 ekor ikan sebagai korban atau barcon, barang percobaan. Gitu sahabatku semua ya. Nah, poin yang ke-6 ini sangat penting, inilah kunci utamanya. Tadi kita menyampaikan bahwa adanya Raja Lubuk. Kalau Raja Lubuk itu kan biasanya cuma 1, 2 ekor, 5 ekor kan. Kalau misalnya sedikit ya kita tinggal angkat. Tapi kalau semuanya gede semua dan kita melihat ada beberapa ekor yang kecil, contohnya ada 5 ekor, 10 ekor dari sekian ratus ikan, sebaiknya bukan yang ratusan ikan itu kita angkat, tapi yang kecil itu kita sortir, kita angkat. Misalnya ada 15 ekor, ya udah angkat 15 ekor tersebut, pindahkan ke wadah yang telah kita sediakan. Gunanya apa? Gunanya adalah atau fungsinya adalah untuk ngejar atau nge-push pertumbuhannya agar sama seperti yang ukuran gede. Kalau dibiarin di dalam situ, dia bakalan stres, ya udah makan direbutin, terus dia bakal lambat gede. Jadi sebaiknya dilakukan pemisahan, si burayak kecilnya diangkat. Gitu sih sahabatku semua. Ini poin yang sangat penting dari semua poin yang ada tadi. Nah, kesimpulan dari video ini sahabatku semua, sebenarnya kenapa kita menemukan ada burayak ikan cupang yang lambat gede, itu bukan dikarenakan kita tidak cerdas, bukan dikarenakan kita tidak hoki, bukan dikarenakan wadah kita atau lokasi kita nggak luas seperti peternak-peternak besar, tapi semuanya berasal dari ketelatenan kita, kedisiplinan kita, kedisiplinan maksudnya. Jujur saya pribadi juga masih kurang disiplin karena total ikan yang banyak harus ditangani oleh 1 orang. Apalagi teman-teman kalau misalnya banyak ikan, belum tentu teman-teman bisa mengontrol satu persatu. Tapi kalau baru-baru mulai, ini kesempatan Anda untuk lebih teliti. Jadi lihatlah lubukan Anda, temukan kesalahannya, lakukan perbaikan secepat mungkin. Jangan sampai telat melakukan pemecahan masalah tersebut. Karena telat aja untuk beberapa hari atau beberapa minggu, ini akan mempengaruhi pertumbuhan dari ikan cupang Anda. Jadi saya sarankan adalah lebih teliti lagi, lebih telaten lagi, lebih banyak belajar. Jangan takut untuk gagal karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga teman-teman terhibur dari apa yang saya sampaikan ini. Ini bukan lelucon atau lucu-lucuan, tapi ini adalah pengetahuan yang saya bagikan berdasarkan pengalaman saya selama saya budidaya ikan cupang. Thank you for watching. See you guys.